Selamat datang kembali. Nah, hari ini kita lanjut lagi nih ngupas buku Neurodisiplin dari Peter Hollins. Kita masuk bab 3. Kita bakal dalami lagi 3 trik otak lanjutan buat bangun disiplin diri yang lebih mantap gitu. Kita kan tahu ya, otak kita itu cenderungnya cari jalan pintas emosional, ngejar yang enak-enak sekarang, dan agak ogah gitu kalau mesti berkorban. Nah, bab ini tuh ngasih strategi cerdas, gimana caranya kerja bareng sama kecenderungan itu, bukan malah ngelawan habis-habisan. Yuk, kita gali bareng. Oke, kita mulai dari yang pertama, membedah kesenangan. Konsepnya unik nih, kita pakai dorongan alami otak yang suka cari senang itu, tapi, buat tujuan jangka panjang kita. Gimana tuh caranya? Iya, idenya itu kita secara sadar kita analisis nih, asosiasi rasa sakit sama rasa senangnya terkait tindakan kita. Ada 4 langkah kunci sih. Pertama ya pastiin dulu tujuan besarnya apa. Kesenangan jangka panjang yang mau dikejar tuh apa. Terus yang kedua, siapin aja 2 lembar kertas. Satu judulnya tidak bertindak, satu lagi bertindak. Nah masing-masing ada 2 kolom. Rasa sakit dihindari sama kesenangan didapat. Contohnya nih, Anda pengen mulai bisnis video gitu. Oh, oke. Kayak semacam neraca untung rugi buat mental kita gitu ya. Terus langkah berikutnya apa? Betul-betul. Langkah ketiga, kita fokus ke lembar yang tidak bertindak tadi. Kuatin rasa sakitnya di pikiran Anda, wah kalau nggak nyoba nyesel banget nih seumur hidup. Terus, kurangin daya tarik senengnya. Emang sih sekarang santai, tapi apa gunanya coba kalau saya nggak puas sama pencapaian diri? Gitu kira-kira. Nah, langkah keempat, sebaliknya di lembar bertindak. Gedein tuh kesenangannya. Wih, bayangin bebas finansial, kepuasan berkarya. Terus, kecilin rasa sakitnya. Risiko sih ada ya, tapi kayaknya lebih sakit kalau nggak berani nyoba sama sekali deh. Intinya gitu, Anda sengaja mengarahkan penilaian otak biar sejalan sama goal besar Anda. Ini ngasih kekuatan buat ngelawan godaan sesaat. Nah, gimana nih relevansinya sama tujuan Anda sekarang? Jadi kayak kita jadi pengacara buat diri sendiri ya, bangun argumen paling kuat buat milih yang bener, menarik banget. Nah, setelah ngatur persepsi internal kita, strategi berikutnya ini ngajak kita keluar dari kepala, masuk ke dunia nyata, bantuan lingkungan. Ini kayaknya bukan sekedar rapi-rapi meja aja kan? Oh, jauh lebih dari itu. Lingkungan tuh ngaruh banget loh. Ada riset nunjukin distraksi kecil aja, misalnya disuruh ingat nomor telepon, itu bisa bikin kita lebih gampang milih kue coklat daripada buah. Jarak sama gampangnya akses juga penting. Itu kebukti di eksperimen permen Hershey Kisses. Makin gampang kelihatan dan dijangkau, ya makin banyak yang dimakan. Bener juga ya. Kuncinya itu manfaatin kemalasan alami otak kita. Pertama, ya singkirin godaannya, umpetin aja cemilan gak sehat, jauhkan toples kue. Kedua, optimalkan pilihan default atau bawaannya. Kita kan cenderung milih yang paling gampang ya. Contoh bagus itu studi donasi organ di Eropa. Negara yang sistemnya opt-out jadi otomatis jadi donor kecuali nolak, tingkat partisipasinya jauh lebih tinggi banget. Wah, iya. Saya pernah coba tuh naruh buku di samping tempat tidur, bukan ponsel. Awalnya aneh sih, tapi emang jadi lebih sering kebaca sebelum tidur. Masuk akal banget bikin pilihan baik jadi otomatis gitu. Buah di tempat kelihatan, umpetin ikon medsos di folder paling dalam di ponsel. Atau taruh ponsel di ruangan lain pas lagi butuh fokus. Siapin baju olahraga dari malamnya. Ini juga bantu ngirit energi mental kita loh. Kebanyakan keputusan kecil itu bikin otak capek. Ini yang namanya decision fatigue. Nah, kalau udah capek, disiplin jadi makin susah. Jadi, ya sederhanain aja pilihan harian Anda. Masuk akal banget, kurangin hambatan buat ngelakuin yang benar. Oke, strategi ketiga nih. Ini mungkin yang paling bikin, penasaran. Menggeser fokus. Katanya buat capai tujuan besar, justru jangan terlalu fokus ke tujuan itu sendiri. Loh, kok bisa gitu? Iya, kedengarannya aneh ya. Tapi gini, tujuan besar itu kan seringkali rasanya jauh di masa depan ya. Dan kayaknya di luar kendali langsung kita saat ini. Nah, yang bisa kita kendalikan itu ya tindakan kita sekarang. Jadi, fokusnya itu ke proses, ke kebiasaan, ke langkah-langkah kecil harian yang ngebangun ke arah tujuan itu. Ingat gak pepatah, sedikit demi sedikit, lama-lama jadi bukit? Nah, prinsipnya mirip gitu. Contoh gampangnya, mau turun berat badan 10 kilo. Kalau mikirin terus angka 10 kilo itu, bisa stres sendiri kalau timbangan gak gerak-gerak.
Akan lebih efektif kalau fokusnya ke hari ini udah makan sehat belum ya? Hari ini udah gerak aktif belum? Tiap kali jawabannya ya, itu kan kemenangan kecil yang bikin semangat jalan terus. Jadi ini kayak naik gunung gitu ya. Kalau ngelihatin puncaknya terus yang jauh, bisa capek duluan, mending fokus ke langkah satu demi satu di depan kita. Itu rasanya jauh lebih manageable ya. Nah, analogi yang bagus banget itu. Ada 4 langkah praktis yang bisa Anda coba. Pertama, bayangin diri ideal Anda itu kayak gimana. Itu tujuannya. Kedua, coba identifikasi kebiasaan harian si diri ideal itu. Ketiga, pecah kebiasaan itu jadi langkah-langkah super kecil yang gampang banget dilakuin. Keempat, fokus aja lakuin satu langkah kecil itu sekarang. Lupakan dulu sebentar gunung tujuannya. Dengan begitu, disiplin itu jadi soal ngelakuin apa yang perlu hari ini aja, nggak terlalu kebebanan sama target masa depan. Oke, sip. Jadi kalau dirangkum nih, kita punya 3 strategi lanjutan ya. Pertama, memprogram ulang cara otak kita lihat untung rugi, biar dukung tujuan kita. Kedua, kita desain lingkungan fisik kita supaya pilihan yang baik jadi yang paling gampang. Dan ketiga, geser fokus dari hasil akhir ke proses harian yang bisa kita kontrol. Mantap. Iya, betul. Dan ini mungkin ninggalin satu pertanyaan menarik buat Anda renungkan ya. Mungkin disiplin diri yang sejati itu bukan soal terus-terusan ngakalin otak kita. Mungkin ini lebih ke soal secara sadar milih kemana perhatian kita mau diarahkan dan gimana kita nata lingkungan kita. Sampai akhirnya, tindakan yang bawa kita ke diri ideal itu rasanya makin alami aja, bukan lagi perjuangan yang berat banget. Gimana menurut Anda? Wah, pemikiran yang menarik untuk dibawa pulang. Terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini. Sampai jumpa di penjelajahan berikutnya.